illam tahsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi. Di dalam hikmah ke-49 ini insyaallah kalimat tadi kita akan bahas secara bersama-sama. Illam tahsin dhannaka bihi, jikalah engkau tidak bisa berpositif thinking bihi kepada Allah Subhanahu wa taala li ajli husni wasfihi, karena kebaikan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, fahassin dhannaka bihi, maka berhusnudzonlah pada Allah Subhanahu wa taala liwujudi muamalatihi, karena wujud perhatiannya ma'aka padamu. Fahal auduka, maka tidaklah ia Allah Subhanahu wa taala memberi padamu illa husnan, kecuali yang baik. Wahal asda ilaika, dan tidakkah Allah Subhanahu wa taala itu memberi padamu illa mananan, kecuali karunia-karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pasal ke-49 ini kita akan sama-sama mengupas tentang prasangka kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini penting. Prasangka itu tumbuhnya dari diri kita pribadi. Dan yang namanya prasangka itu yang ada di benak hati kita, yang ada di pikiran kita, itu nanti akan bisa melahirkan sesuai apa yang kita sangkakan. Makanya kita yang hadir di sini, jikalau engkau sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala tak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya yang sangat luar biasa, Al-Karim, Maha Pemberi, Maha Mulia, Maha memberikan yang terbaik kepada hambanya. Kita tidak bisa berprasangka baik, berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang kedua, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya Allah, karena pemberiannya Allah ya kepada kita. Jadi pertanyaannya, tidakkah ia Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat-nikmat dan karunia padamu? Ya jelas jawabannya iya. Nah, maka daripada itu yang namanya husnudzon itu harga wajib bagi kita. Nah, menurut ulama tasawuf, yang namanya husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala nanti ada dua golongan. Ada golongan orang yang khusus ya. Ada yang am, yang umum. Yang khusus itu adalah orang-orang yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kepada apa? Sifat-sifatnya Allah. Salah satunya Al-Karim yang kemarin sudah dijelaskan. Jadi kalau seandainya mereka sudah berkeyakinan, sudah mantap di dalam dirinya terhadap sifat Allah yang selalu maha sayang, tak pandang sayang, yang maha kasih, tak pilih kasih. Kalau sudah yakin di dalam diri kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sampai detik ini, maka kita berarti husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala tingkatnya khusus.
Tapi apabila kita tidak bisa melihat sifat-sifatnya Allah, ya paling tidak kepada karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sampai terhadap karunia kita tidak lihat pada Allah. Kemudian sifat Allah juga kita, bagaimana mungkin nanti kita bisa melihat Allah yang memberikan semuanya. Nah, makanya kepada karunia Allah Subhanahu wa taala itu bentuk nikmat anugerah Allah yang sampai saat ini kita bisa nyeripit kopi, bisa narik ya yang namanya nikmatnya kebul. Iya, luar biasa. Nah, kalau seandainya kita lihat itu ya karunia Allah, nikmat daripada Allah, betapa kita itu orang yang beruntung. Sebab ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak henti-hentinya memberikan hujan karunia, hujan ya yang namanya kenikmatan pada kita, pada keluarga kita. Dari mungkin kita bentuknya air sperma ya sing mencurat. Sampai apa? Sampai terus-menerus. Ujung daripada itu adalah kematian. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Tapi selama kita hidup Allah berikan nikmat karunia. Makanya orang yang sangat hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang husnudon, menerimanya itu penuh nikmat, penuh ya keceriaan, kebahagiaan. Saat kapan? Ditimpa musibah. Jadi saat kita diuji, saat kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala datang pada kita, kemudian kita terima dengan penuh sukacita. Nah, itulah ya orang yang husnudon yang luar biasa. Karena apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan mungkin kita payah, sakit, ya sangat terhimpit, tapi berhusnudon pada Allah berarti dia itu sebaik-baiknya ibadah dan juga sebaik-baiknya makom yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika kita berbaik sangka akan dipastikan yang baik-baik itu akan datang. Karena ingat Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Jadi Allah nanti akan berikan sesuatu yang terbaik pada kita. Makanya ada bahasa mungkin goyonan ya. Jagate banjir kenang udan ake banyu. Nah, ceritanya Pak Apun dicopot sikile ning ula cekot tora. Sing dong ngelula kobra. Wah, mati kita. Sangkaannya kita itu ya dugaannya pasti kita mati. Kenapa? Ular kobra. Padahal masih nyokot dulu kobra. Tapi karena kita yakinnya itu adalah hal seperti itu menakutkan, jadilah itu yang namanya prasangka tadi, mati jadinya. Nah, makanya ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Sa'id Al-Khudri itu berkata, dari sabdanya Rasulullah SAW itu ceritanya Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Fulan, bagaimana prasangkamu pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikanmu sakit? Kemudian si Fulan tadi menjawab, aku husnudon, aku berbaik sangka, aku berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda ya dengan tegas, sangkalah semaumu, sangkalah sesukamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi apa yang disangkakan orang-orang mukmin. Jadi kalau seandainya lagi sakit, sangkanya kita itu baik-baik saja, insya Allah cepat sembuh. Tapi kalau seandainya kita wah kayak-kayaknya mah beli suwe. Iya, kayak-kayaknya mah beli suwe. Iya. Jadi kalau seandainya sudah seperti itu ya nanti akan datang hal seperti itu. Makanya kita harus apa? Terus ya kita semangat berpositif thinking pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah itu akan memberikan yang terbaik ya. Kita manusia tidak tahu yang terbaik dari kita. Dalam Al-Qur'an pun dinyatakan wa asa takrahu syai'a. Mereka itu mengira sesuatu itu buruk, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu.
Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a, engkau itu, kalian semua manusia mengira sesuatu itu baik bagimu padahal dia buruk. Makanya wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah yang tahu mana yang terbaik, Allah yang tahu mana yang utama bagi hamba-hambanya. Makanya dalam hal ini apapun kondisinya kita, maka kita husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pasal pada malam hari ini ya, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.